Komunikasi digital, biasa juga disebut telekomunikasi, adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Teknologi ini yang memungkinkan seseorang dapat mengirimkan informasi atau menerima informasi dari pihak lain yang terletak berjauhan. Teknologi ini membuat jarak seperti tidak ada. Ratusan atau bahkan ribuan kilometer bukanlah menjadi hambatan untuk berkomunikasi secara online. Karena kehadirannya dan saat inilah teknologi komunikasi digital sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kerja komunikasi digital. Komunikasi digital adalah suatu alat yang mengkomunikasikan informasi digital. Keperlengkapan lainnya, salah satu keunggulan informasi digital adalah kecenderungan menjadi jauh lebih tahan akan salah satu transmisi dan interpretasi daripada informasi yang disimbolkan alam suatu media analog. Menjelaskan komponen dari komunikasi digital. Yang pertama, jaringan dan bus atau network and bus. Yang kedua, aliran data flow. Yang ketiga, jenis sinyal elektrik. Yang keempat, optical data communication. Yang kelima, network topologi. Yang keenam, network protocol. Yang ketujuh, practical consideration. Flow. Bus-bus dan jaringan dirancang untuk terjadi komunikasi antara peralatan individual yang interkoneksi. Aliran informasi atau data antara dapat terjadi dalam bentuk simplex dan duplex communication. Bila semua aliran data searah dan transmitter ke receiver ditentukan, hal ini disebut dengan simplex communication, sedangkan bila aliran informasi terdiri dari dua arah disebut duplex communication. Yang kedua, optical data communication. Pada saat ini, salah satu yang dipilih untuk mengirimkan informasi sinyal digital adalah menggunakan media cahaya atau optik. Sinyal-sinyal elektrikal dari rangkaian digital atau tegangan tinggi atau rendah biasa dirubah menjadi sinyal-sinyal optik diskret atau biasa disebut menyala atau tidak. Dengan LED atau laser keadaan padat, sinyal cahaya juga dapat diterjemahkan kembali ke dalam bentuk listrik melalui penggunaan fotodiode atau fototransistor untuk dimasukkan ke rangkaian gerbang. Komunikasi digital. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Yang kelima, media hiburan. Yang keenam, mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Yang ketujuh, sharing dan berbagi file. Yang ke-8, memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Yang ke-9, sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Yang ke-10, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positif. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan yang penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Sharing dan berbagi file. File dan juga dokumen saat ini sudah merupakan kebutuhan dari setiap orang, baik dari file musik ataupun dokumen penting. Biasa dibagikan dengan menggunakan internet yang merupakan produk dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Setiap user dapat saling membagikan file dan dokumen yang dengan mudah. Bahkan kita saat ini bisa menyimpan file yang kita miliki dengan mudah di dalam cold storage atau media penyimpanan di dalam internet. Memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan.
Dampak lainnya yang paling terasa dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah dalam bidang pendidikan. Materi pelajaran dan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akan menjadi lebih mudah untuk diakses dan diperoleh, sehingga hal ini pun akan membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari kebutuhan pendidikan itu sendiri bagi tiap individu di dalam kehidupan sehari-hari. Bagi lokasi untuk bisnis jual beli, saat ini muncul banyak lapangan pekerjaan baru yang dihasilkan berkat adanya perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, yaitu online shop dan juga bisnis online. Hal ini menggeser kedikdayaan penjualan barang melalui toko fisik karena dianggap lebih murah, praktis dan juga lebih efisien dari segi pemasaran produknya. Akan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi dengan fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang kedelapan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang kesembilan, menurut prestasinya, pelajaran dan juga kemampuan pekerja seseorang.